Ibu saya selalu bilang, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, supaya besok masuk surga. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu membuat mujizat? Yesus itu membuat mujizat air menjadi anggur, sedangkan anggur itu minuman yang memabukkan. Kenapa tidak merubah air menjadi susu supaya orang sehat begitu? Saya di samping bertanya pada guru sekolah minggu, ya, saya bertanya pada guru agama Katolik. Dan saya tidak pernah mendapat jawab begitu. Tidak pernah mendapat jawab yang menenteramkan hati saya. Ya. Saya mencari, bertanya ke sana kemari. Semakin saya membaca Alkitab, semakin kegalauan ini bertambah. Wow. Semakin baca Alkitab, semakin galau katanya, karena bertanya ke guru-guru sekolah minggu dan guru-guru Katolik katanya ya. Jadi dia ngomongnya Katolik tadi ya, dia mention Katolik. Wah, tidak menemukan jawabannya. Dia makin galau. Kenapa galau? Karena Tuhan itu kok mengubah air jadi anggur, kan begitu ya. Kenapa Tuhan mengubah air jadi anggur gitu. Nah, dia mengatakan kenapa Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mengubah air jadi anggur ya. Kan anggur itu memabukkan, itu kata si Ustazah Dewi. Dan mengapa tidak mengubah menjadi susu yang sehat, katanya begitu ya. Iya, ini Oke teman-teman, perhatikan ya. Saya mau jawab ini perkataannya si Ustazah Dewi ini ya. Ini seru banget nih ya. Saya mau jawab nih. Oke, ketika Ustazah Dewi mengatakan kenapa Tuhan mengubah air jadi anggur, kan harusnya air jadi susu biar sehat. Ah, yang benar. Kok susu sih? Kenapa tidak mengubah air jadi kencing onta aja, ya kan? Kenapa? Karena nih misalnya nih ya, Ustadz Bastian Nasir nih kan mengajak orang muslim untuk minum air kencing onta dan ajak orang muslim untuk mencoba. Kenapa? Karena kencing onta itu ya kan diriwayatkan atau dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri, kata mereka. Nah, teman-teman bisa ketemukan di dalam begitu banyak tulisan, minum air kencing onta itu pengobatan dari Nabi. Hukum meminum air kencing onta untuk pengobatan ya. Jadi dalil mengenai khasiat kencing onta itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan banyak redaksi. Di antaranya adalah riwayat dari Anas bin Malik. Beliau bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukul dan Uranah datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat Bukhari 1501, hadis riwayat Muslim 4447. Teman-teman, ini adalah sebuah perkataan yang saya tidak bikin-bikin. Ini adalah sebuah pernyataan yang diambil dari tradisi Islam, terutama dari hadis. Dan hadis itu mengatakan bahwa Nabi itu memerintahkan untuk meminum kencing unta, ya. Jadi Bu Dewi, Muslim itu wajib membela hadis-hadis ini. Anda juga wajib membela ya. Dalam riwayat lain dikatakan orang yang minum susu dan kencing unta menjadi gemuk. Mereka melakukan saran itu sehingga mereka sehat dan menjadi gemuk. Sebagai orang beriman kepada Nabi, tentu kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Ini kata artikel ini ya. Terlepas dari keterlibatan ahli medik. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dan Allah Maha tahu apa yang paling bermanfaat bagi hambanya. Nah, jadi begini, daripada mengatakan Yesus mengubah air jadi susu, mending Yesus mengubah air jadi kencing unta sekalian. Ya, Ustazah Dewi ya, mending sekalian ubah air jadi kencing unta gitu. Nah, mungkin teman-teman yang muslim gak terima nih ya. Jangan mengalihkan dong, kok Andre? Jawab dulu kenapa Yesus mengubah air jadi anggur. Itu kan memabukkan, kan gitu ya. Iya, masa gitu aja baper. Kan kita kan bercanda lah, gak usah terlalu serius ya. Jangan terlalu baper lah kalau jadi orang ya. Anda bisa suka-suka menghina-hina Kristen gitu ya. Kita juga gak usah baper. Kita juga orang Kristen gak baper. Nah sekarang kita bercandain balik ya. Kita bercandain ke Anda, jangan baper lah ya. Kita lanjut ya. Oke. Jadi sekali lagi soal masalah aturan minum anggur. Jadi Ustazah Dewi itu kan mengatakan, kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan minuman
Atau mengubah air jadi minuman yang memabukkan, kan begitu kan ya? Kenapa diciptakan atau mengubah air jadi minuman yang memabukkan? Sedangkan dia Tuhan, kan hukumnya itu adalah nggak boleh minum anggur. Nah ini sebenarnya soal masalah aturan minum anggur kan? Betul, di dalam imamat misalnya dikatakan jangan engkau minum anggur atau minuman keras, ya. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Harun, betul. Tapi masalahnya, teman-teman muslim, Anda jangan paksakan apa yang menjadi aturan di dalam agama Anda ke dalam agama kami. Anda jangan paksakan aturan Anda itu kepada sistem kepercayaan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak memahami soal masalah minum anggur sesederhana dilarang. Larangan ini adalah larangan untuk mencari kemabukan. Larangan untuk minum mabuk, bukan untuk larangan minum anggur. Ya, ini banyak sekali orang-orang polemikus muslim ini menggunakan argumentasi minum anggur ini untuk membagongkan banyak orang Kristen. Jujur. Ya. Nah, karena itu saya memberikan sebuah penjelasan kepada Anda semua, terutama juga buat orang-orang Kristen. Jangan Anda mau dibagongkan sama argumentasi kayak begini. Loh, tapi kan kok Andre, kan memang benar perjanjian lama melarang. Sudah gini deh. Apakah betul perjanjian lama benar-benar melarang sama sekali nggak boleh minum anggur? Silakan Anda lihat konteks Alkitab perjanjian lama tentang minum anggur. Misalnya dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 7. Di situ dikatakan meminum anggur itu adalah sebagai tanda untuk menikmati berkat Tuhan. Pengkhotbah mengatakan minumlah anggur sebagai tanda menikmati berkat Tuhan. Karena itu bagian dari ucapan syukur. Minum anggur bukan buat mabok ya. Mazmur pasal 104 ayat 15. Tuhan di situ dikatakan menumbuhkan anggur yang menyukakan manusia. Menumbuhkan anggur yang menyukakan manusia, bukan cuma buat dimakan tapi juga dibikin minuman. Misalnya Amos pasal 9 ayat 14, di situ dikatakan meminum anggur itu tanda, meminum anggur ya adalah tanda perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan memulihkan Israel, maka Tuhan menumbuhkan anggur supaya orang Israel boleh meminumnya. Jadi minum anggur itu adalah bagian dari budaya. Yang dilarang adalah untuk bermabuk-mabukan. Jadi orang Kristen itu tidak memandang hukum masalah minum anggur itu sebagai sebuah larangan mutlak. Karena minum anggur itu sudah bagian tradisi orang-orang pada saat itu dan dipelihara. Dan minum anggur itu sebenarnya pada dasarnya pada jumlah tertentu itu baik untuk pencernaan. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 bahwa janganlah kamu mabuk. Jadi orang Kristen itu melarang mabuk. Melarang mabuk-mabukan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi orang Kristen itu tidak main sistem haram-haraman kayak orang Muslim. Jadi Anda jangan samakan, ya. Anda jangan samakan, nggak main sistem haram-haraman kayak begitu, larang-larang, mutlak, enggak. Orang Kristen itu mengerti sejauh mana secara etisnya dan etikanya. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman ketika saya berapologet, seringkali saya menunjukkan berulang-ulang kepada teman-teman bahwa Anda jangan terjebak pada aturan Islam. Kita sebagai orang Kristen tidak ada kewajiban untuk mengikuti aturan Islam. Kita harus mengerti aturan kita sendiri dan cara memaknai perintah-perintah yang ada dalam Alkitab. Karena itulah saya membantu teman-teman semua untuk memaknainya seperti apa. Seringkali kita tuh dibodohi dan dibagongkan, dibingungkan oleh orang-orang Muslim seperti ini. Begitu. Nah, kalau kita kembalikan lagi, misalnya dikatakan, kenapa bukan minum susu? Kan begitu kan ya? Iya, kenapa nggak minum susu? Nih, ada hukumnya nih ya. Komen sendirilah, baca sendirilah, saya nggak mau komen. Ya. Hukum suami minum ASI istri, Ustadz Khalid Basalamah, dihalalkan. Mohon maaf ya teman-teman Muslim kalau Anda menonton, lalu Anda melihat seperti ini ya. Jadi gini, saya mohon maaf sekali lagi, saya nggak bermaksud untuk, sama sekali tidak bermaksud untuk kemudian menjelek-jelekan agama Anda. Banyak di antara teman-teman Muslim tuh yang saya lihat ya ketika komentar, baper terus, baper-baperan. Nah, sedangkan Anda sendiri memperbolehkan para ustadzah, para ustadz yang suka menjelek-jelekan kekristenan.
Anda sendiri memperbolehkan para polemikus muslim terus kemudian katanya menyerang iman kami. Ya udahlah gitu. Sekarang saya membela tentang ajaran saya. Dan saya cuma menunjukkan kepada Anda, saya tidak menciptakan dan saya tidak ngadi-ngadi. Saya ulang ya, saya tidak ngadi-ngadi. Misalnya Ustadz Halib Basalamah sendiri yang ngomong, saya nggak ngadi-ngadi kan. Waktu saya ngomong tentang masalah kencing unta ya, saya munculkan hadisnya, saya nggak ngadi-ngadi kan. Gitu loh, saya cuma munculkan aja dan itu sudah dilegitimasi oleh ustadz-ustadz Anda, pengajar-pengajar Anda, begitu, tafsir-tafsir Anda. Jadi saya itu nggak ngapa-ngapain, saya itu cuma tunjukin Anda sendiri. Gini deh prinsipnya, kalau semakin para polemikus muslim ini cari gara-gara dengan kami, ya silakan tanggung sendiri akibatnya. Nanti saya akan tunjukin bagaimana kengawuran dan kehaluan kalian itu ya ditunjukkan, ditelanjangin begitu loh teman-teman ya. Jadi ya saya berharap Anda ini bisa teredukasi lah begitu ya. Anda ini bisa paham. Jadi nggak usah baper, ini cuma bercanda doang.